Selama puluhan tahun, satu surat dari Warren Buffett itu bisa bikin heboh pasar sedunia. Tapi, surat yang ini beda. Ini yang terakhir. Jadi kira-kira pesan terakhir apa sih yang dia tinggalin buat kita semua? Coba bayangin, lebih dari 60 tahun, Wall Street itu punya semacam ritual. Setiap tahun mereka nungguin surat dari Warren Buffett. Tapi tahun ini rasanya beda. Ini benar-benar akhir dari sebuah zaman. So, apa sih pelajaran terakhir dari orang yang dijuluki peramal dari Omaha ini? Pesan pamungkas apa yang sebenarnya dia mau sampaikan ke kita semua? Oke, buat benar-benar ngerti pesannya, kita harus lihat Warren Buffett dari dua sisi. Bukan cuma sebagai legenda investasi, tapi juga sebagai manusia biasa. Di satu sisi, kita semua tahu lah ya, legendanya. Dia bangun kerajaan triliunan dolar, bisa ngalahin Wall Street puluhan tahun, dan selamat dari krisis apapun. Tapi, di sisi lain, ini yang seru, ada sisi manusianya. Dia itu ketinggalan boom teknologi loh selama bertahun-tahun, pernah juga bikin taruhan yang dia sendiri bilang bodoh. Di maskapai penerbangan, ya industri yang emang susah ditebak kan? Dan yang paling penting, dia nggak pernah malu buat ngakuin kesalahannya di depan publik. Nah, disinilah letak pelajarannya yang paling dalam. Pelajaran sesungguhnya itu bukan datang dari kesuksesan dia yang tanpa celah. Justru, dari keseimbangan antara kemenangan-kemenangan besarnya dan kesalahan-kesalahan yang berani dia akui. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari fondasinya dulu. Ada dua pilar utama dalam filosofinya, karakter dan kesabaran. Buffett pernah ngomong sesuatu yang keren banget ke para manajernya. Dia bilang, kalau kalian bikin perusahaan rugi, saya masih bisa ngerti. Tapi kalau kalian bikin reputasi perusahaan hancur, saya bakal kejam banget. Ini nunjukin kalau buat dia, reputasi dan kepercayaan itu, wah, harganya jauh di atas duit. Jadi, Buffett itu menerapkan konsep bunga majemuk bukan cuma buat duit, tapi juga buat karakter. Dia nyebutnya compounding character. Idenya simpel banget sebenarnya. Reputasi, kepercayaan, nama baik yang kamu bangun pelan-pelan seiring waktu, itu bakal jadi aset kamu yang paling berharga. Jauh lebih berharga dari sekedar keuntungan finansial jangka pendek. Tapi, fondasi karakter ini nggak ada apa-apanya tanpa pasangannya. Apa itu? Kesabaran. Dan bukan sembarang sabar, tapi kesabaran yang saking lamanya mungkin bisa bikin orang lain geleng-geleng kepala. Contoh paling nyata, gini deh. Di tahun 1988, dia beli saham Coca-Cola dalam jumlah yang gede banget. Terus, dia nggak ngapa-ngapain, selama puluhan tahun dia cuma diem, santai, cuek aja ngeliat pasar panik naik turun. Dan hari ini, investasi yang kelihatannya cuma didiemin itu masih jadi salah satu pilar utama kerajaannya. Nah, pelajarannya di sini tuh dalam banget dan ini bukan cuma soal saham, ini soal hidup. Jangan pernah panic sell prinsip-prinsip kamu cuma gara-gara ada sedikit masalah atau guncangan. Permainan jangka panjang itu berlaku di semua hal. Oke, fondasi udah. Terus, metodenya gimana? Cara kerjanya gimana? Jawabannya simpel banget. Kesederhanaan dan kerendahan hati. Di dunia investasi sekarang yang heboh banget sama kripto, meme stock, dan strategi yang ribet, aturan mainnya Buffett itu malah kelihatan ngebosenin. Tapi justru disitulah kekuatannya. Pahami bisnisnya, beli pas harganya murah, tahan buat waktu yang lama. Intinya, jangan bikin jadi rumit. Dia bahkan punya aturan, cuma mau investasi di bisnis yang bisa dijelasin ke anak SD. Tapi tunggu dulu. Buat bisa tetap sederhana kayak gitu, ada satu syarat mutlak, kerendahan hati. Kerendahan hati buat apa? Buat ngaku kalau kita salah. Terus gimana dong caranya kita menyikapi kesalahan kita? Nah, Buffett punya resepnya. Panduannya jelas banget. Pertama, akui aja kalau kamu salah, blak-blakan. Kedua, jangan disembunyiin, jangan ditulis kecil-kecil di bawah, hadapi. Ketiga, jangan ngeyel dan ngulangin kebodohan yang sama. Dan yang paling penting nomor 4, berevolusi. Pakai kesalahan itu buat jadi lebih baik. Nggak ada kata telat buat jadi lebih pinter kan? Nah, dari semua itu, kita sampai di pelajaran terakhir. Dan mungkin ini yang paling penting. Warisan utamanya. Jauh di atas semua miliaran dolar dan kesuksesan finansialnya, surat terakhir Buffett itu fokusnya ke mata uang yang beda. Sesuatu yang nilainya nggak bisa diukur pakai angka di rekening. Dia nulis gini, kebaikan itu nggak butuh biaya, tapi nilainya tak terhingga. Cuma kalimat simpel, tapi dalam banget maknanya. Apalagi di dunia yang seringkali cuma ngukur sukses dari duit. Dia ngasih contoh yang
Ngena banget. Dia bilang, seorang petugas kebersihan itu sama berharganya sebagai manusia dibandingin sama seorang CEO. Ini ngingetin kita semua kalau kebaikan sejati itu nggak lihat jabatan atau status. Dan pada akhirnya, cara kita memperlakukan orang lain, itulah cerminan sejati dari diri kita. Jadi, kalau mau disimpulin, surat terakhir Warren Buffett ini ngajarin kita satu hal penting. Warisan kita itu bukan cuma soal apa yang kita kumpulin, tapi soal apa yang kita tinggalkan buat orang lain. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Warisan apa yang mau kamu tinggalkan? Di dunia musik kan ada tuh album kejutan dari Taylor Swift. Nah, kalau di Wall Street ada surat tahunan dari Warren Buffett. Dan tahun ini, rasanya beda banget. Setelah 6 dekade, Warren Buffett, si peramal dari Omaha, akhirnya akan pensiun di usia 95 tahun. Ini surat perpisahannya. Dan ini penting banget buat kita pahami skalanya ya. Ini bukan cuma seorang investor yang pensiun. Ini orang yang bangun kerajaan triliunan dolar. Selama 60 tahun, dia itu konsisten ngalahin manajer hedge fund paling hebat sekalipun. Dia selamat dari macam-macam skandal, resesi, gelembung pasar, bahkan era meme Bitcoin. Dia itu udah kayak institusi sendiri. Tepat sekali. Makanya untuk pembahasan kita kali ini, kita akan coba gali lebih dalam analisis dari surat terakhir dan warisannya. Tujuannya bukan cuma bikin daftar, tapi kita mau bongkar operating system di balik salah satu pemikir finansial terhebat ini. Kita akan saring 5 pelajaran penting, dan ini bukan cuma soal uang, tapi lebih ke cara berpikir dan hidup. Dan kita juga akan sengaja lihat sisi lainnya, kesalahan-kesalahannya. Karena seringkali disitulah pelajaran paling berharga justru ada. Oke, saya udah baca suratnya, dan ada beberapa hal yang jujur aja bikin saya berhenti sejenak. Pelajaran pertama misalnya, ini sama sekali bukan soal saham atau valuasi. Ini tentang karakter majemuk. Maksudnya apa sih ini sebenarnya? Nah, ini ide sentralnya Buffett yang sering banget kelewat. Kita semua kan tahu bunga majemuk ya. Uang menghasilkan uang, terus bunga itu menghasilkan bunga lagi. Dia menerapkan logika yang sama persis. Tapi untuk karakter, setiap tindakan jujur, setiap janji yang ditepati, setiap kali Anda membangun kepercayaan, itu kayak setoran ke rekening karakter Anda. Lama-lama itu akan berbunga jadi reputasi yang kokoh. Ada kutipannya yang terkenal banget buat para eksekutifnya. Oh, yang mana itu? Dia bilang, kehilangan uang perusahaan, saya akan maklum. Kehilangan 1 ons pun reputasi perusahaan, saya akan kejam. Pernyataannya yang gila kan? Maksud saya, dia secara eksplisit bilang reputasi itu lebih berharga dari uang. Buat seorang investor, itu radikal. Tapi pertanyaannya, apakah ini cuma nasihat kuno yang kedengeran bagus, atau ada keuntungan strategisnya di balik itu? Apalagi di zaman sekarang. Justru sekarang ini jadi makin relevan. Di era media sosial orang bisa bangun personal brand dalam semalam, tapi itu rapuh banget. Karakter majemuk ala Buffett ini sifatnya anti-fragile. Semakin diuji, malah makin kuat. Ini bukan soal citra, tapi soal fundamental diri yang nggak bisa dibeli atau dipalsukan. Lalu, keuntungan strategisnya? Sangat besar. Karena reputasinya itu, Buffett bisa dapat akses ke kesepakatan-kesepakatan yang orang lain nggak bisa dapat. Orang-orang datang ke dia waktu krisis karena mereka percaya sama dia. Kepercayaan itu, yaitu mata uangnya. Itu yang kasih dia keunggulan kompetitif selama puluhan tahun. Oke, jadi karakter itu aset. Tapi aset Buffett yang paling terkenal mungkin. Sesuatu yang langka banget sekarang. Kesabaran. Rasanya hampir nggak manusiawi ya. Gimana caranya dia bisa setenang itu waktu semua orang di sekitarnya panik karena FOMO? Kesabaran itu kekuatan supernya dia. Dan ini sering disalahartikan. Orang pikir sabar itu pasif. Padahal kesabarannya Buffett itu sangat aktif. Coba bayangin, dia beli saham Coca-Cola di akhir tahun 80-an. Dan dia simpen sampai hari ini. Puluhan tahun. Melewati macam-macam krisis. Betul. Waktu gelembung.com meledak dan semua orang panik jual, dia malah duduk tenang. Dengan tumpukan uang tunai, nunggu harga yang masuk akal. Dia nggak peduli dianggap bodoh karena nggak ikut pesta. Baginya, waktu itu sekutu, bukan musuh yang harus dikalahkan. Ini yang susah banget buat kita terapkan sekarang. Tiap detik ada notifikasi baru, berita baru, tren baru. Rasanya kalau kita diem dan nggak ngapa-ngapain itu kayak sebuah kegagalan. Kita didorong buat terus bergerak. Tepat sekali, dan disinilah pelajarannya jadi lebih luas dari sekedar investasi.
Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, ini berlaku buat semua hal yang berharga. Anda kan nggak bisa membangun keahlian dalam semalam. Anda nggak bisa bangun kepercayaan dengan satu tindakan heroik. Semua itu hasil dari proses yang lambat, konsisten, dan mungkin kadang membosankan. Sumber kita menggambarkannya dengan indah. Jangan panik menjual prinsip-prinsip Anda pada tanda-tanda gejolak pertama. Jadi kesabaran itu bukan cuma nunggu, tapi punya keyakinan pada proses jangka panjang. Betul, entah itu di investasi, karir, atau bahkan hubungan. Dan ini membawa kita ke bagian yang menurut saya paling menarik. Dan mungkin agak nyinggung buat para pakar keuangan modern. Pelajaran ketiga, kesederhanaan mengalahkan kerumitan. Maksudnya, di dunia yang penuh algoritma, derivatif, dan meme stocks, strateginya kedengeran, ya ampun membosankan banget. Sangat membosankan. Dan justru disitulah kekuatannya. Aturannya sederhana banget. Pertama, pahami bisnisnya sampai dalam. Kedua, beli dengan harga yang wajar. Ketiga, simpan untuk waktu yang sangat lama. Ada anekdot terkenal di mana Buffett bercanda. Katanya, dia cuma investasi di bisnis yang bisa dijelaskan sama anak kelas 5. Oke. Sementara Wall Street bikin produk finansial yang makin rumit, dia fokus ke pertanyaan dasar. Apakah orang masih akan minum Coca-Cola 30 tahun lagi? Apakah orang masih butuh asuransi? Sesederhana itu. Saya paham poin itu, tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya, bukannya kesederhanaan ekstrem ini juga yang bikin dia ketinggalan kereta teknologi selama hampir 2 dekade? Dia akan melewatkan Amazon, Google. Apa ini benar-benar kekuatan atau jangan-jangan ini kelemahan yang baru dia perbaiki di akhir-akhir karirnya? Itu pertanyaan yang sangat valid. Dan jawabannya, keduanya. Ini kayak pedang bermata dua. Dengan berpegang teguh pada lingkaran kompetensinya, dia memang melewatkan beberapa saham roket. Tapi yang jauh lebih penting, dia juga berhasil menghindari ribuan kawah kegagalan besar yang bisa menghapus seluruh portofolio. Strateginya itu soal bertahan hidup dulu, baru kemudian berkembang. Tapi dia akhirnya sadar kan soal teknologi? Benar, Anda benar soal itu. Dia akhirnya sadar keengganannya pada teknologi itu sebuah kesalahan. Dan evolusinya kelihatan jelas banget di investasi terbesarnya sekarang, Apple. Dia baru masuk setelah dia yakin dia paham Apple. Bukan sebagai perusahaan teknologi yang rumit, tapi sebagai perusahaan produk konsumen dengan merit yang luar biasa kuat. Jadi bahkan kesederhanaannya pun berevolusi. Nah, ngomongin soal ketinggalan kereta teknologi, ini transisi yang pas banget ke pelajaran keempat. Yang ini mungkin paling manusiawi dari semuanya. Akui kesalahan dan jangan pernah berhenti belajar. Buffett itu bukan dewa investasi yang nggak pernah salah. Jauh dari itu, kesalahannya justru skalanya spektakuler. Seperti yang Anda sebutkan tadi, dia melewatkan revolusi internet. Dia juga berulang kali bertaruh besar di industri maskapai penerbangan, sektor yang terkenal sulit, dan berulang kali rugi. Dia bahkan secara terbuka menyebut beberapa investasinya sebagai tindakan yang sangat bodoh. Tapi, tunggu sebentar. Apa kita nggak terlalu memuji dia karena mengakui kesalahan? Maksudnya, bukankah itu standar minimum buat seorang CEO? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di sini, mengingat betapa langkahnya hal itu di Wall Street? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Bedanya adalah bagaimana dan mengapa dia melakukannya. Dia nggak menyembunyikan kesalahannya di catatan kaki laporan tahunan setebal 200 halaman. Dia menuliskannya di halaman pertama suratnya ke pemegang saham. Dia bukan cuma ngaku, dia menjadikannya studi kasus, sebuah kisah peringatan buat orang lain. Ini bukan strategi PR, ini bagian fundamental dari filosofinya. Dia melihat dirinya ada di bisnis pembelajaran, bukan bisnis menjadi benar. Bisnis pembelajaran bukan bisnis menjadi benar. Wah, itu mengubah segalanya ya. Tepat, motonya ini bisa kita semua pakai. Anda pasti akan bikin kesalahan, Anda akan salah menilai orang dan situasi. Pesannya adalah, jangan terus melakukan kebodohan yang sama berulang kali. Jangan pura-pura sempurna. Dan yang paling penting, seperti yang disimpulkan sumber kita, jangan biarkan rasa malu melumpuhkan evolusi diri Anda. Kemampuannya untuk bilang di depan publik, saya salah, dan ini yang saya pelajari, itu yang bikin dia tetap relevan selama 6 dekade. Sementara banyak bintang investasi lain yang cemerlang terus padam. Itu kerendahan hati intelektual namanya. Dan setelah semua pembicaraan soal miliaran dolar, strategi, kesalahan besar, kita sampai di pelajaran terakhir.
Pelajaran kelima ini rasanya seperti kesimpulan dari seluruh hidupnya. Dan terus terang, ini yang paling mengejutkan, yaitu pentingnya kebaikan. Iya, setelah puluhan tahun menulis tentang alokasi modal, pesan perpisahannya malah berpusat pada alokasi kemanusiaan. Ini luar biasa sekali. Saya mau kutip langsung dari surat terakhirnya, karena kalimatnya kuat banget. Dia menulis, ketika Anda menolong seseorang, dalam ribuan cara yang ada, Anda menolong dunia. Kebaikan itu tidak membutuhkan biaya, tetapi juga tak ternilai harganya. Setelah karir sepanjang itu, ini kesimpulannya. Kalau kita lihat konteksnya, ini sangat signifikan. Ini pesan terakhirnya sebagai CEO, puncak dari karir 60 tahun. Dan yang dia pilih untuk ditekankan bukanlah soal menghasilkan lebih banyak uang, tapi soal menjadi manusia yang lebih baik. Ini sejalan dengan keyakinannya yang lain, bahwa seorang petugas kebersihan itu punya nilai kemanusiaan yang sama persis dengan seorang pimpinan perusahaan. Ini pengingat bahwa di balik semua angka dan grafik ada nilai-nilai fundamental. Warisan sejati bukan angka di rekening bank. Betul. Tapi dampak positif yang kita tinggalkan pada orang-orang di sekitar kita. Jadi, kalau kita rangkum ya, mundurnya Warren Buffett ini benar-benar menandai akhir sebuah era. Sang peramal dari Omaha mungkin akan turun panggung, tapi prinsip-prinsip dasarnya tentang membangun karakter yang kokoh, punya kesabaran yang hampir mustahil, merangkul kesederhanaan, keberanian belajar dari kegagalan, dan pada akhirnya pentingnya kebaikan. Semua itu akan tetap abadi. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber kita menyebutkan bahwa Buffett berhasil selamat dari era meme Bitcoin. Nah, ini memunculkan pertanyaan besar buat kita semua sekarang. Di dunia yang geraknya secepat kilat, penuh tren sesaat, kripto, investasi spekulatif yang didorong sensasi media sosial, apakah prinsip-prinsip Buffett yang kedengaran membosankan ini, kesabaran, pemahaman fundamental, kesederhanaan, masih relevan? Ataukah justru di tengah semua kebisingan ini, prinsip-prinsip tersebut bukan hanya relevan, tapi menjadi semakin penting dari sebelumnya, sebagai satu-satunya jangkar di tengah badai?